Pada suatu malam, badai yang dahsyat, angin bertiup kencang dan ombak menggulung ganas di sepanjang pantai selatan. Suasana begitu mencekam, dengan langit yang gelap gulita, sesekali diterangi oleh kilatan petir. Di tengah kekacauan itu, suara tangisan bayi yang lemah terdengar, hampir tenggelam oleh deru angin. Seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan muncul dari kedalaman laut. Tubuhnya yang panjang melingkar dengan anggun di atas pasir pantai. Ular itu adalah penjaga pantai selatan, jelmaan dari salah satu pelayan Nyi Roro Kidul yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan alam di wilayah tersebut. Ular raksasa itu yang selalu waspada terhadap energi asing, merasa tergerak oleh suara tangisan bayi yang berasal dari reruntuhan kapal yang pecah akibat badai. Saat mendekati sumber suara, ular itu menemukan Dimas, seorang bayi kecil yang terbungkus selendang basah. Di lehernya terdapat kalung dengan simbol yang dikenali oleh sang ular, yaitu lambang keluarga pelindung pantai selatan. Naluri sang ular mengatakan bahwa bayi ini bukanlah manusia biasa, melainkan pewaris keturunan yang memiliki takdir besar. Dimas kemudian dibawa ke istana bawah laut oleh Nyi Roro Kidul yang hadir dengan penampilan agung dan penuh kekuatan. Dengan sentuhan lembut, Nyi Roro Kidul menyentuh tubuh bayi itu dan merasakan energi yang terhubung dengan keluarganya yang telah tiada. Ia tahu bahwa Dimas bukan hanya anak biasa, melainkan seorang pewaris yang harus dibesarkan dengan baik agar kelak dapat melanjutkan perjuangan menjaga keseimbangan alam. Aku akan membesarkanmu di bawah perlindunganku, kata Nyi Roro Kidul, memutuskan untuk merawat dan melatih Dimas. Tahun-tahun berlalu, dan Dimas tumbuh besar di bawah bimbingan ular raksasa, serta Nyi Roro Kidul. Ia belajar banyak tentang dunia magis, dan kemampuan luar biasa yang dimilikinya. Dimas mampu merasakan kedalaman laut, mendengar bisikan ombak, dan bahkan berkomunikasi dengan makhluk laut. Meskipun ia tumbuh sebagai manusia dengan kekuatan magis, ia mulai merasakan adanya tanggung jawab besar yang harus dipikulnya. Setiap langkah dalam kehidupannya semakin mengarah pada peran besar yang menantinya di masa depan. Ketika Dimas berusia 12 tahun, Nyi Roro Kidul memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mempersiapkannya menghadapi takdirnya. Di aula utama istana bawah laut yang megah, dengan dinding-dinding kristal yang memantulkan cahaya laut, Nyi Roro Kidul memberikan pesan penting kepada Dimas. Keseimbangan alam sedang terancam oleh perbuatan manusia. Tugasmu adalah melindungi pantai dan segala isinya, kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang tegas. Dimas mulai memahami bahwa takdirnya sebagai pelindung pantai selatan sudah di depan mata. Di dunia manusia, Dimas mulai melihat kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Ia menyaksikan para nelayan yang merusak terumbu karang, menangkap ikan secara berlebihan, dan mencemari laut. Suatu hari, saat ia berjalan di sepanjang pantai, ia bertemu dengan sekelompok pemburu laut yang merencanakan perburuan terhadap makhluk laut langka. Dimas yang marah ingin segera menghentikan mereka, tetapi ia menyadari bahwa tindakan gegabah hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih untuk menggunakan kekuatan magisnya untuk memberikan peringatan kepada para pemburu tersebut. Meski berhasil mencegah perburuan makhluk laut, Dimas masih merasa ada yang tidak beres di desa yang ia kunjungi. Ia mendengar kabar tentang kerusakan besar yang ditimbulkan oleh tambang ilegal yang dikelola oleh seorang pria bernama Pak Surya. Tambang ini merusak bukit pasir, mencemari air laut, dan mengancam kehidupan di pesisir. Dimas merasa perlu untuk berhadapan dengan Pak Surya dan orang-orang yang telah merusak alam dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Dimas kembali ke desa dan mulai mengumpulkan penduduk yang selama ini hidup dalam ketakutan dan tekanan. Dengan kebijaksanaan yang ia pelajari dari Nyi Roro Kidul, ia mengajarkan mereka cara-cara untuk menjaga keseimbangan alam. Dimas mengajarkan cara menangkap ikan tanpa merusak terumbu karang, menjaga kebersihan pantai, dan tidak lagi mengeksploitasi sumber daya laut secara berlebihan. Perlahan, penduduk desa mulai menyadari bahwa kekuatan mereka untuk mengubah nasib desa ada pada kebersamaan dan kesadaran akan pentingnya menjaga alam. Malam itu, suasana desa semakin tegang.
Penduduk yang telah bersatu berdiri di tepi pantai, siap menghadapi Pak Surya dan para pengikutnya yang datang dengan senjata dan alat tambang. Pak Surya dengan penuh amarah berteriak, "Beraninya kalian melawan aku!" Namun, Dimas yang telah siap dengan kekuatan magisnya menciptakan dinding air yang melindungi dirinya dan penduduk desa. Di tengah pertempuran itu, Nyi Roro Kidul muncul dengan wujudnya yang anggun dan tegas, mengingatkan Pak Surya bahwa alam tidak akan membiarkan perusakan berlanjut. Dengan kebijaksanaan dan kekuatan magis yang diwarisi dari Nyi Roro Kidul, Dimas berhasil mengalahkan Pak Surya dan para pengikutnya. Desa yang sebelumnya terpecah, kini mulai bersatu kembali. Penduduk desa yang dulunya takut pada laut, kini melihatnya sebagai sahabat dan sumber kehidupan yang harus dihormati. Dimas mengajarkan mereka untuk hidup seimbang dengan alam dan berjanji untuk terus melindungi pantai selatan. Kekuatan dan kebijaksanaan yang diwariskan Nyi Roro Kidul kini membimbing mereka menuju masa depan yang lebih baik, di mana alam dan manusia bisa hidup berdampingan dalam harmoni.